Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 575. Saat dia berbicara, Sui menatap ke arah Celestial Blue yang jauh. Sebuah kekuatan pedang yang luas, tak terbatas. Tampaknya tak terbatas berjalan melalui akal ilahi Sui dan terkunci ke Celestial Blue. Pada saat itu, semua pencapaian Sui dalam Dao of the Sword ditampilkan sepenuhnya. Bahkan pedang sembilan neraka yang biasanya tidak aktif dan tidak bergerak sedikit bergetar, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Dentang, Celestial Blue yang berkarat mengeluarkan dengungan yang jelas dan merdu. Itu meledak dengan pancaran ilahi, dan hujan cahaya melonjak seperti air pasang, secerah dan berkabut seperti pancaran matahari terbit. Itu sangat mempesona. Dia sudah selesai. Ketika mereka melihat ini, Yan Jingyun dan teman-temannya tersentak. Kekuatan yang ditampilkan Celestial Blue begitu besar sehingga bahkan menonton dari kejauhan, mereka merasa tercekik. Cahaya pedangnya meluap. Itu sangat menakutkan, dan rambut mereka berdiri tegak. Penatua berjubah putih dan pria parubaya berbaju merah keduanya terlihat bereaksi. Mereka menyadari bahwa, jika Celestial Blue meledak dengan kekuatan seperti itu selama bentrokan mereka sebelumnya, kekuatan pedangnya saja bisa membuat mereka terluka parah. Bagaimana bisa Gathering Stars Realm Sui memblokir kekuatan pedang seperti itu? Suara mendesing. Mereka menyaksikan saat Celestial Blue melengkung di langit seperti pelangi, melesat ke arah Sui. Beberapa saat kemudian, ekspresi keempat penonton membeku, dan mereka terpaku di tempat. Sui masih berdiri di sana dalam tampilan penuh tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Dan langit biru yang turun. Itu seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Pertama, itu berputar dengan gembira di sekitar Sui. Kemudian, itu mengarahkan ujungnya menjauh darinya, dan gagangnya mendarat di tangan kanan Sui yang terulur. Baik cahaya pedang sedingin es yang memenuhi udara dan kekuatan pedang yang menakutkan menghilang. Dunia bawah tanah langsung sunyi senyap. Mata Yan Jingyun melebar, dan tangannya diam-diam mengepal. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, dia mengejek dan mengejek Sui, mengatakan bahwa perilakunya tidak berbeda dengan bunuh diri. Siapa yang mengira adegan luar biasa seperti itu akan terjadi di hadapannya? Ini membuatnya merasa linglung dan bingung. Murid Jing Lingzhen mengerut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengira Sui ditakdirkan di luar bayangan pikiran. Bahkan jika Anda memukul kepalanya, dia tidak akan pernah menduga bahwa Sui tidak akan lolos begitu saja tanpa cedera. Yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana, tetapi Celestial Blue dengan patuh menyerahkan dirinya ke tangannya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Penatua berjubah putih dan pria berbaju merah darah saling memandang, ekspresi mereka penuh dengan ketidakpastian. Rasa sakit mereka bercampur dengan emosi. Adegan ini mengejutkan mereka berdua, dan ketika mereka memikirkan kembali pernyataan mereka sebelumnya tentang bagaimana Sui secara efektif melakukan bunuh diri, wajah mereka memanas. Mereka merasa seperti ditampar. Itu benar-benar memalukan. Tidak ada perkelahian, tidak ada tikungan dan belokan. Sui hanya berdiri di sana, dan Celestial Blue menyerah atas kemauannya sendiri. Saat Sui berdiri di tempat ritual, matanya bersinar dengan sedikit kepuasan. Dia dengan lembut menyentuhkan jarinya ke bagian datar pisau dan berbisik, "Kamu sebenarnya adalah makhluk kecil yang cukup pintar. Di masa lalu, bahkan jika Anda memohon, Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menemani saya berkultivasi." Celestial Blue sedikit gemetar, tampak gembira. "Sui." Tiba-tiba, suara Yan Jingyun terdengar dari jauh. Sui berbalik untuk melihatnya. Ekspresi Yan Jingyun berubah tidak menentu. "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Mereka semua memandang Sui, serta pedang di tangannya. Masing-masing memiliki ekspresi yang lebih buruk dari yang lain. Selama 5 hari terakhir, mereka masing-masing menggunakan setiap metode yang mereka miliki dan memeras otak. Mereka kehilangan jejak berapa kali mereka mencoba menaklukkan Celestial Blue, tetapi bahkan sampai beberapa saat sebelumnya, mereka selalu gagal. Siapa yang mengira bahwa Sui, seorang pemuda di alam bintang berkumpul, akan memenangkan pengakuan pedang begitu dia memasuki tempat ritual? Itu telah tunduk kepadanya atas kemauannya sendiri. Perbedaannya terlalu besar, membuat mereka merasa sangat tertahan, mereka hampir batuk darah. Bagaimana ekspresi mereka bisa menyenangkan? Mungkin pedang itu hanya berpikir bahwa hanya aku yang pantas untuk tunduk. Kata Sui dengan tenang. "Apakah kamu mengatakan tidak ada dari kita yang layak?" Yan Jingyun mengerutkan alisnya. "Itulah faktanya. Marah tidak akan ada gunanya bagimu," kata Sui. Saat dia berbicara, Sui melirik pintu perunggu yang tertutup rapat di kejauhan. Saat dia merasakan aura pedang di tangannya, dia mengerti bahwa itu adalah kunci untuk membuka pintu itu. Hanya dengan mendapatkan Celestial Blue seseorang dapat memasuki pintu dengan mudah. Kalau tidak, bahkan Kaisar akan terjebak di luar, tidak bisa masuk.
Saat itulah pria berbaju merah berkata dengan muram, "Anak muda, jika Anda bersedia memberi kami pedang, saya jamin bagian Anda dari keberuntungan melewati pintu-pintu itu. Kalau tidak, setelah hari ini, saya khawatir tempat ini akan memiliki kuburan lagi." Nada suaranya sedingin es, menyeramkan, keras dan mengesankan. Ketika mereka mendengar ini, Yan Jingyun, Jing Lingzhen, dan sesepuh berjubah putih semua memandang Sui. Mereka secara alami tidak mau melihat Sui kabur dengan Celestial Blue. "Apakah kamu mencoba merampokku?" tanya Sui. "Pertempuran demi nasib baik selalu seperti ini. Kamu telah mendapatkan pedang itu, tapi itu tidak berarti kamu akan berakhir dengan itu," kata pria berbaju berwarna darah dengan dingin. "Selain itu, jika kami tidak memberimu kesempatan, bagaimana mungkin kamu mendapat kesempatan untuk memenangkan pengakuan pedang?" Sui tertawa, lalu mengamati kelompok itu. "Aku hanya tahu kamu tidak akan puas membiarkan ini berakhir di sini." Tetapi, dia mengangkat pedang kuno, Celestial Blue, dan berkata, "Kamu tidak bisa memblokir pedang ini sebelumnya. Sekarang apa kau tidak khawatir aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu?" Penatua berjubah putih tidak bisa menahan tawa. "Anak kecil, jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Kami bentrok dengan pedang itu berkali-kali. Kami tahu seberapa parah kerusakannya, dan kekuatannya hampir habis. Ketika Anda meninggalkan tempat ritual, itu tidak akan bisa lagi meminjam kekuatan yang menyegel gerbang." Nadanya benar-benar mengejek. "Jika menurutmu menundukkan pedang berarti kamu bisa mengancam kami, kamu benar-benar telah membiarkan imajinasimu menguasaimu." Suaranya benar-benar menghina. "Sui, kamu juga bisa melihat situasinya. Hanya dengan bekerja sama dengan kami Anda dapat dibiarkan hidup, dan terlebih lagi, menerima sebagian dari harta apapun yang kami peroleh dalam ekspedisi ini. Jika kamu dengan keras kepala menolak untuk melihat cahaya, kamu pasti akan mati di sini," kata Yan Jingyun dengan tulus. "Tolong dengarkan saya, mundur, jangan membahayakan dirimu sendiri. Anda salah. Bahkan tanpa meminjam kekuatan yang menyegel gerbang, jika aku ingin membunuhmu, itu tidak ada bedanya dengan membantai banyak anjing dan ayam," kata Sui. Dia meletakkan satu tangan di belakang, sementara yang lain mengangkat Celestial Blue saat dia keluar dari tempat ritual. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dipersilakan untuk mencobanya." Ini membuat seluruh kelompok tercengang. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Sui akan berani meninggalkan tempat ritual. Meninggalkan berarti Celestial Blue tidak bisa lagi meminjam kekuatan segel, yang berarti itu tidak bisa lagi mengancam mereka. Perilaku ini benar-benar bodoh, sampai-sampai mereka merasa sulit untuk percaya. Bagaimana orang ini bisa begitu sombong dan bodoh? Seperti membunuh anjing dan ayam. "Menurutku kaulah yang mencari kematian." Jing Lingzhen mendengus dingin. Dia yang pertama menyerang. Suara mendesing. Sosoknya yang tinggi dan kurus secepat kilat. Saat masih di udara, dia menghunus pedangnya dan menebas Sui. Itu hanya satu tebasan, tapi cahaya perak menyapu udara, seperti sungai perak menari di tengah 9 langit. Kekuatan pedang yang berkembang mengguncang langit dan bumi. Bang! Sui mengangkat tangannya, dan Celestial Blue menebas langit, membangkitkan cahaya biru berkabut yang menyilaukan yang menghalangi serangan pedang yang turun. Kemudian, dengan putaran pergelangan tangan, bila berkarat Celestial Blue meledak dengan keagungan ilahi yang luar biasa dan menebas dengan kebenaran misterius dari pedang domain penindasan 5 elemen besar. Ledakan. Di tengah dentuman yang mengguncang bumi, 5 gunung pedang elemen runtuh. Murid Jing Lingzhen menyempit, dan dia berteriak. Pedangnya membangkitkan ki pedang perak eksplosif, yang menyapu seperti badai angin. Vortex perak bercahaya. Ini adalah langkah pamungkas Jing Lingzhen. Namun, beberapa saat kemudian, di bawah pedang domain penindasan 5 elemen besar, badai angin perak pecah seolah-olah terbuat dari bubur kertas. Arus yang dihasilkan menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, kekuatan penekan yang mengerikan menimpa Jing Lingzhen. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan lututnya terbanting ke tanah dengan bunyi gedebuk yang terdengar. Satu pedang telah menekan Jing Lingzhen. Kekuatan yang tak terbendung itu membuat para penonton begitu terpana hingga rahang mereka hampir lepas. Bagaimana mungkin seorang kultivator Realm Gathering Stars bisa menekan keberadaan realem manifestasi spiritual seperti Jing Lingzhen dengan begitu mudahnya? Terutama karena Jing Lingzhen adalah sosok teratas bahkan di antara monster di zaman kuno. Setelah memasuki alam manifestasi spiritual, kekuatannya jauh melampaui para pembudidaya alam manifestasi spiritual generasi tua di dunia. Tapi sekarang, setelah hanya satu serangan, Jing Lingzhen terpaksa berlutut. Siapa yang tidak terkejut? Bahkan Jing Lingzhen praktis tercengang karena akalnya. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, rasa malu yang tak berujung muncul di dalam hatinya. Wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti hampir keluar dari rongganya. Mengaktifkan, Jing Lingzhen berteriak, kekuatan melonjak di sekelilingnya. Seolah-olah darah dan ki-nya terbakar, dia jelas menggunakan beberapa seni rahasia yang sangat menakutkan. Tapi di bawah Great Five Elements Suppression Domain Sword, upayanya untuk berjuang bebas tampak sangat lemah. Harta pertahanan yang dia miliki di sekujur tubuhnya pecah.
Pada akhirnya, dia terpaksa jatuh ke tanah, kulitnya robek dan tulangnya terdengar berderit dan tergores di bawah tekanan yang lebih dari yang bisa mereka tahan. Kamu mencari kematian. Pria berbaju merah darah itu sangat marah, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dia melesat ke udara, diselimuti cahaya mengerikan berwarna darah saat dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Su Yi. Dia hanyalah roh primordial dari seorang kultivator realem integrasi spiritual puncak, tetapi kekuatan dan keagungannya sangat menakutkan di luar batas. Dia jauh melampaui Jing Lingzhen. Senyum mengejek muncul di bibir Su Yi. Dia pernah sendirian menjatuhkan sekelompok 9 pembudidaya alam manifestasi spiritual, termasuk Huan Xiaoyou, tanpa banyak mengerutkan alisnya. Bagaimana hal seperti ini bisa menghentikannya? Tanpa ragu sama sekali, Su Yi mengayunkan pedangnya dan mendorong ke depan. Suara mendesing. Celestial Blue berayun, membawa serta cahaya biru yang menyilaukan, dan bertabrakan dengan telapak tangan secara langsung. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Ki pedang itu seperti kapak yang membelah bambu, meledakkan serangan telapak tangan pria parubaya berpakaian merah itu menjadi serpihan dan membuatnya berhenti tiba-tiba di udara. Dia tidak bisa maju bahkan 1 inci pun. Su Yi terhuyung sedikit, dan di seluruh tubuhnya, darah dan ki-nya bergejolak. Dengan kultivasi saya saat ini, melawan roh primordial realem integrasi spiritual puncak benar-benar sedikit melelahkan, kata Su Yi, alisnya sedikit berkerut. Ini, di kejauhan, baik Yan Jingyun dan sesepuh berjubah putih tertegun. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang membayangkan bahwa Su Yi benar-benar dapat memblokir serangan pria parubaya itu. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Bagaimana ini mungkin? Pria dengan pakaian berwarna darah itu terperangah. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Serangan telapak tangannya dapat dengan mudah memusnahkan siapapun di alam manifestasi spiritual. Siapa yang mengira seorang kultivator muda Gathering Stars Realm bisa memblokirnya? Hanya itu yang kamu punya? Su Yi bertanya dengan tenang. Dan kau bilang akan mengambil kepalaku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Saat suaranya terdengar, Su Yi mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Menyembur. Dia sudah memaksa Jing Lingzhen ke tanah, dan monster dari zaman kuno tidak punya cara untuk mengelak. Pedang itu mengambil kepalanya bersih, dan berguling di lantai, meninggalkan jejak darah. Matanya terbuka lebar dan marah bahkan dalam kematian. First Immortal of the Sword, Chapter 576. Kematian Jing Lingzhen bisa dibilang akibat rasa puas diri. Dia tertangkap basah dan tertekan, membuatnya tidak bisa membalikkan keadaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesal. Ketika dia melihat kepala sekutunya berguling di lantai, Yan Jingyun tidak bisa tidak mengingat cara Jing Lingzhen mengancam Su Yi. Jika kamu berani melewati batas ini, aku akan mengambil kepalamu. Sekarang, ancamannya tampak seperti lelucon besar. Ancaman Jing Lingzhen justru ditujukan padanya. Bajingan, kematian Jing Lingzhen membuat pria berbaju berwarna darah itu meledak murka. Lengan bajunya mengepul di sekelilingnya saat dia mengayunkan Su Yi dari jauh. Ledakan, jejak telapak tangan tampak seperti kental darah segar. Warnanya merah cerah, mengesankan, dan memancarkan keagungan yang ganas. Su Yi tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya dan berbenturan dengannya secara langsung. Dentang, Celestial Blue bersenandung seperti air pasang, bilahnya yang berkarat bersinar dengan pancaran sebening es. Kilatannya yang tajam menyengat mata, dan cahaya dinginnya menyinari lanskap. Pertempuran besar pecah. Aura Su Yi berubah, menjadi bebas dan tidak terkendali, dengan bantalan yang tiada taraf, seperti pedang abadi yang dibuang. Dengan setiap gerakan, pedang Ki menyapu udara, menembus langit dan bumi. Gemuruh. Ledakan, seluruh hamparan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Pedang Ki menyapu, dan cahaya berdarah melonjak. Yang mengejutkan Yan Jingyun dan tetua berjubah putih, Su Yi tidak dirugikan saat dia bentrok dengan pria berbaju merah. Kehebatan tempur anak itu sebenarnya menantang surga ini. Tetua berjubah putih itu bingung, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Gelar Daois pria berpakaian merah itu adalah Ming Zhen, atau kebenaran dunia bawah. Dia adalah monster lama spiritual integration realm dari Burning Sun Sect. Bahkan tanpa tubuh fisik, avatar roh primordialnya sudah cukup untuk menghancurkan setiap pembudidaya alam manifestasi spiritual. Namun sekarang, seorang pemuda realm Gathering Stars, seorang kultivator asal Dao, akan berhadapan langsung dengan Ming Zhen. Tentu saja sesepuh berjubah putih itu terkejut. Bagaimana ini? Ekspresi Yan Jingyun penuh dengan ketidakpastian. Kematian Jing Lingzhen telah memberinya pukulan psikologis yang sangat besar. Sekarang, menyaksikan Su Yi berbenturan secara merata dengan avatar roh primordial Ming Zhen, Yan Jingyun merasakan hawa dingin yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Alasannya sederhana, bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia bukanlah tandingan Ming Zhen. Bagaimana mungkin Yan Jingyun gagal menyadari implikasinya? Jika dia melawan Su Yi, dia hampir pasti akan menemui nasib yang sama seperti Jing Lingzhen. Serang bersama, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri kembali ke tempat ritual.
Tetua berjubah putih mentransmisikan suaranya langsung ke telinga Yan Jingyun. Yan Jingyun mengangguk, lalu membuang pikirannya yang berserakan. Dentang, kotak pedang di punggungnya terbuka, dan sebuah pedang kuno dengan pola baja seperti kayu pinus ditembakkan. Itu memiliki desain kuno dan kasar. Dua karakter, masing-masing seukuran kepala lalat, diukir di gagangnya, Serene Void. Dengan pedang di tangan, momentum Yan Jingyun berubah, dan niat pedangnya melonjak ke langit. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat ke tanah, lalu menembak ke udara, menyerang Su Yi. Suara mendesing. Petak bayangan pedang yang tumpang tindih tampaknya terwujud dari kegelapan kekosongan yang tenang menyapu, membawa aura dingin, keras, dan mengerikan bersama mereka. Yan Jingyun tidak dapat disangkal memenuhi reputasinya sebagai salah satu monster terbesar di zaman kuno. Pencapaiannya dalam Dao of the Sword sudah mendekati kesempurnaan. Praktis secara bersamaan, sesepuh berjubah putih juga menyerang. Hah! Suaranya menggelegar seperti guntur musim semi, dan lengan bajunya berkibar di sekelilingnya saat dia mengaktifkan pedang spiritual yang anggun. Itu berkilau seperti salju saat menebas Su Yi. Pencapaian tetua berjubah putih dalam Dao of the Sword bahkan lebih mengejutkan daripada Yan Jingyun. Hanya dalam satu serangan, dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membalikkan gunung dan lautan. Saat itulah pria berbaju merah, Ming Zhen, mengeluarkan hartanya. Dia mencengkeram tombak pendek hitam kembar, satu di masing-masing tangan, dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Auranya sangat menakutkan. Gemuruh, ledakan, seluruh area dilemparkan ke dalam pergolakan, dan cahaya berkabut melonjak. Su Yi langsung menemukan dirinya dalam bahaya. Meskipun dia hanya menghadapi 3 musuh kali ini, itu jauh lebih menakutkan daripada pertarungannya dengan Huan Shaoyou dan 8 sekutu alam manifestasi spiritualnya. Alasan untuk ini sederhana, sesepuh berjubah putih dan Ming Zhen sama-sama roh primordial alam integrasi spiritual puncak. Keagungan dan kekuatan mereka hampir menantang imajinasi, Yan Jingyun dan kultivator realem manifestasi spiritual lainnya yang baru saja ditembus bahkan tidak sebanding. Setelah bentrok dengan Ming Zhen sebelumnya, Su Yi tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini, berurusan dengan orang seperti dia akan sedikit melelahkan. Tapi sekarang, dia harus melawan sesepuh berjubah putih, yang tidak kalah sedikit pun dengan Ming Zhen, dan Yan Jingyun juga. Ini berarti Su Yi dilanda bahaya di semua tanda. Aduh, waktunya salah. Kalau tidak, saya ingin menggunakan pertempuran ini untuk meredam kultivasi saya. Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia punya rencana lain untuk perjalanan ke dunia bawah tanah ini, dia secara alami tidak ingin membuang energinya untuk pertarungan seperti ini. Lagi pula, jika dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan, itu akan mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Dengan cepat, dia tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Ming Zhen berteriak, niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Mati, tatapan tetua berjubah putih itu menyeramkan, dan auranya menakutkan. Meskipun Yan Jingyun tidak banyak berguna, dia berdiri membela diri di antara Su Yi dan tempat ritual, dia jelas berusaha mencegah Su Yi mundur. Saat Su Yi melihat ini, sudut bibirnya melengkung ke atas. Jangan panik, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan sekarang. Saat suaranya terdengar, seberkas aura misterius dan tak terpahami diam-diam naik ke atas Celestial Blue, membuat pedang berdengung dan bergetar. Seolah meneriakkan kegirangannya, suara mendesing. Pedang spiritual tetua berjubah putih turun, anggun dan berkilauan seperti salju. Itu menyerang dengan kekuatan yang padat dan mengesankan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu tampaknya mampu menjungkirbalikkan gunung dan lautan. Itu sangat luas, megah, dan sangat mendominasi. Mati, mata Su Yi berkilat dengan cahaya dingin. Dia mengangkat Celestial Blue yang bergetar tanpa henti ke udara, lalu mengayunkannya, menembakkan seberkas pedang Qi. Panjangnya 3 kaki dan sesederhana mungkin. Tapi saat itu menyapu, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Itu dengan mudah menembus serangan tetua berjubah putih. Kegentingan. Segera setelah itu, pedang spiritual tetua itu terbelah menjadi beberapa bagian. Perubahan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga si penatua tampak kehilangan ketenangannya. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, berteriak, sialan. Bagaimana ini bisa? Sebelum dia selesai berbicara, pedang Qi setinggi 3 kaki itu runtuh. Dia tampak kehilangan ketenangannya, lalu berteriak dengan suara serak, turun. Roh primordialnya tampak terbakar. Mesin terbang emas yang lebat jatuh seperti hujan, mengembun menjadi perisai emas melayang 18 lapis. Aura pertahanannya benar-benar mengejutkan. Pertahanan ilahi, gelombang emas. Ini adalah salah satu warisan rahasia tertinggi dari Gunung Tianjidao. Kekuatan pertahanannya mengejutkan, dan banyak pembudidaya spirit Dao telah menggunakannya untuk memblokir kesengsaraan ilahi. Namun sekarang, tebasan Su Yi dipenuhi dengan gumpalan kekuatan pedang 9 neraka. Bagaimana mungkin satu seni pertahanan bisa memblokirnya? Ledakan, 3 kaki pedang Qi turun, dan penghalang emas berlapis 18 pecah seperti bubur kertas. Hujan cahaya tersebar ke segala arah. Adapun tetua berjubah putih, sebuah tanda berdarah telah muncul di dahinya.
Itu berjalan menuruni pangkal hidungnya, ke bibir, dagu, tenggorokannya dan berlanjut ke bawah, dalam garis lurus sempurna. Aku tidak akan pernah menduga bahwa aku, Song Qi, akan jatuh ke tangan seorang kultivator Gathering Stars Realm tetua berjubah putih itu menghela nafas. Menyembur, desahannya masih bergema di udara, roh primordial membelah garis tengah, tersebar menjadi cahaya, dan menyebar. Dalam satu tebasan, Sui telah menebas avatar roh primordial puncak spiritual Integration Realm. Pemandangan yang mendominasi dan tak terbendung ini membuat Ming Zhen dan Yan Jingyun benar-benar terpana. Keduanya tersentak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Sui, meskipun dikelilingi oleh bahaya di semua sisi, akan menekan dan membunuh sesepuh berjubah putih dalam satu serangan. Ini membuat mereka berdua terperangah. Bagaimana betapa menakutkan pencapaiannya dalam Dao of Sword untuk mencapai ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda Gathering Stars Realm memiliki kekuatan seperti itu? Bagi Sui, membunuh sesepuh berjubah putih tidak lebih sulit daripada membersihkan debu dari pakaiannya. Dia tidak berhenti di situ. Selanjutnya, dia mengarahkan pandangannya pada Ming Zhen. Mati. Saat kata tunggal, ringan, dan lapang ini melayang di udara, Sui menyerang sekali lagi. Itu masih tebasan sederhana. Namun, Ming Zhen sepertinya merasakan bahwa ini tidak terlihat baik untuknya. Dia bahkan tidak mencoba untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Kematian Jingling Zhen dapat dikaitkan dengan rasa puas diri, itu tidak cukup untuk menanamkan rasa takut di hati Ming Zhen. Namun, kematian sesepuh berjubah putih membuatnya benar-benar sadar akan bahayanya. Bagaimana mungkin dia berani berlama-lama? Bisakah kamu melarikan diri? Mata Sui bersinar dengan jijik. Suara mendesing. Pedang biru kecil ditembakkan dari dahinya, lalu menghilang ke udara tipis. Pedang pembantaian ilahi. Ming Zhen yang melarikan diri tiba-tiba merasakan teror di dalam hatinya. Dia dalam hati berteriak ketakutan dan melambaikan tombak pendeknya dengan marah di udara. Bang! Itu menghantam pedang pembantai ilahi saat masih berjarak 1 kaki dari kepala Ming Zhen. Pedang itu pecah berkeping-keping dan tersebar. Tapi sebelum Ming Zhen bisa menghela nafas lega, ujung pedang meluncur ke arahnya. Aura kematian yang akan datang membuatnya hampir gila. Dia mengedarkan kekuatannya, menuangkan semua yang dia miliki ke tombaknya, yang dia lewati di depan dirinya sendiri. Kegentingan, keduanya seperti senjata ilahi, tetapi tiba-tiba tampak lemah seperti kertas. Pedang itu menusuk mereka berdua dengan mudah. Tepi pedang berkilau saat menembus tenggorokan Ming Zhen. Satu putaran pergelangan tangan yang kejam dan ledakan. Avatar roh primordial Ming Zhen hancur. Fragmen tersebar ke segala arah, seperti hujan cahaya. Sampai sekarang, yang kedua dari dua roh primordial integrasi spiritual puncak telah mati. Ketika dia melihat ini, Yan Jingyun tiba-tiba menghentikan serangannya dan membeku di udara. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Kulitnya memucat saat darah terkuras dari wajahnya. Matanya melebar karena keheranan dan ketidakpercayaan, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Sayang sekali, kata Sui sedih saat ia melihat roh primordial Ming Zhen menghilang. Kedua roh primordial itu adalah batu asahan terbaik. Seandainya mereka bertarung 1 lawan 1, ini bisa menjadi pertempuran yang memuaskan, serba cepat, dan berbahaya. Tidak ada apa-apa untuk itu. Dia harus menghemat energinya, karena dia ada di sini dengan rencana lain. Dia hanya harus menggertakkan giginya, melakukan pukulan mematikan, dan menyelesaikan ini. Kemudian, Sui berbalik dan menghadap Yan Jingyun yang jauh. Saat dia merasakan tatapan Sui, Yan Jingyun menegang, dan sudut bibirnya berkedut. Dia menghela nafas. Apakah sudah terlambat untuk mengakui kekalahan? Nada suaranya penuh dengan kepahitan dan kekecewaan yang pekat. Sebelumnya, monster dari zaman kuno yang dikenal sebagai pedang fanatik, ini telah mengadopsi aura superioritas yang tinggi, seolah-olah Sui bukan apa-apa. Ketika mereka berbicara, nadanya penuh dengan ejekan, penghinaan, dan cemoohan. Itu adalah pertunjukan kepercayaan diri, tetapi juga penghinaan. Namun, sekarang, dia tampak diliputi keterkejutan, seolah-olah hatinya telah putus asa. Mudah membayangkan betapa dahsyatnya semua yang baru saja dia saksikan. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, kita tidak membicarakan Dao. Tidak ada kemenangan dan kekalahan di sini, hanya hidup dan mati. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Ekspresi Yan Jingyun yang sudah sedih berangsur-angsur menjadi gelap. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, seolah bersiap untuk keluar semua. Keputusasaannya menghilang, dan dia berkata dengan keyakinan teguh, sebagai seorang kultivator pedang, saya lebih suka. Sebelum dia selesai berbicara, pedang Sui telah membelah dirinya. Menyembur, kepala Yan Jingyun jatuh ke lantai. Darah segar berceceran di langit. Pada saat-saat sebelum kematiannya, wajahnya dipenuhi keheranan dan kepahitan, seolah-olah dia tidak berani percaya bahwa Sui akan membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu tidak bisa lepas dari kematian,
jadi mengapa membuang-buang kata? Apa gunanya bagimu? Su Yi menggelengkan kepalanya. First Immortal of the Sword, Chapter 577. Hah, gelombang. Su Yi menghirup udara keruh dan mengamati medan perang. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan getir mulai mengumpulkan rampasan perang sendiri. Batas kultivasi saya sangat rendah sehingga semuanya adalah harta karun. Sayang sekali meninggalkan barang-barang ini di sini. Ketika dia selesai mengumpulkan piala, Su Yi berjalan menuju tempat ritual, duduk bersila, dan bermeditasi. Saat dia mengonsumsi dan memurnikan obat spiritual untuk memulihkan kekuatannya, dia menatap Celestial Blue. Bilahnya rusak dan merah karena karat. Di puncak kejayaannya, ini adalah pedang dao tingkat kekaisaran sejati, senjata kelas atas. Namun, sekarang rusak parah. Itu, paling banter, sedikit lebih kuat dari harta spirit dao. Kegagalan Yan Jingyun dan perusahaan untuk menaklukkannya dapat dikaitkan dengan spiritualitasnya yang bertahan lama, serta semangat senjatanya yang sangat kuat. Selain itu, di dalam lahan ritual, pedang dapat menggunakan kekuatan yang menyegel pintu, yang cukup untuk menghentikan bahkan para pembudidaya Imperial Realm di jalur mereka, apalagi orang-orang seperti Yan Jingyun dan teman-temannya. Untungnya, kualitas dan bahannya sedikit lebih unggul dari pedang Dewa Abstrus saya. Ketika saya melangkah ke Spirit Dao, pedang Dewa Abstrus tidak lagi sesuai dengan kultivasi saya. Namun, ketika saatnya tiba, saya bisa memadukannya menjadi biru langit. Saya dapat menggunakan Celestial Blue sebagai embrio pedang untuk menempa pedang yang terhubung dengan kehendak saya, senjata natal saya. Saat memasuki Spirit Dao, para kultivator dapat memalsukan harta karun natal. Perbedaan kualitas harta karun natal mereka dapat memengaruhi kemampuan seorang kultivator untuk melepaskan kekuatan mereka. Dengan Celestial Blue di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang ini setelah melangkah ke Spirit Dao. 1 jam kemudian, ketika Su Yi telah sepenuhnya memulihkan kekuatan basis kultivasinya, dia memusatkan pandangannya pada pintu perunggu yang tertutup rapat di kejauhan. Pintunya telah dipotong menjadi penghalang spasial yang sangat besar, dan permukaannya diukir dengan banyak tanda dan diagram dao yang rumit. Itu tidak bisa dipahami dan misterius. Ketika dia memeriksanya dengan perasaan ilahi, Su Yi dengan jelas melihat bahwa kekuatan penghalang spasial telah mengembun di atas pintu, menyatu sempurna dengan tanda dan diagram rumit yang diukir di permukaannya untuk menciptakan kekuatan pembatas yang sangat menakutkan. Hanya seorang kultivator Imperial Realm yang bisa memasang segel seperti itu. Su Yi secara kasar dapat menebak bahwa itu adalah karya Kaisar Sumeru Yao. Kalau tidak, mengapa pedangnya, Celestial Blue, terus menjaga tempat ini selama ini? Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu untuk membuat Kaisar Sumeru Yao melangkah lebih jauh dengan meninggalkan pedangnya hanya untuk menjaga pintu itu tetap tertutup dan mencegah orang luar mendekat. Saat Su Yi merenung, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan darah emas sekali lagi. Dia diam-diam merasakannya. Darah emas bergetar, dan pesona dao di dalamnya melonjak dengan kekuatan hidup yang meluap. Tampaknya agak gelisah, seolah-olah berusaha membebaskan diri dan menyerbu ke arah pintu perunggu. Sama seperti yang saya pikirkan. Bentuk kehidupan ilahi Xiantian ada di balik pintu itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Dalam hal itu, apakah Kaisar Sumeru Yao bersusah payah untuk menyegel tempat ini, tidak hanya untuk menjauhkan orang luar, tetapi juga untuk mencegah agar Xiantian Divine Life Form tidak melarikan diri. Su Yi merenungkan ini. Dia berani mengatakan dengan pasti bahwa bahaya tak terduga sedang menunggu di balik pintu yang tertutup rapat. Bahkan sebelum turun ke dunia bawah tanah ini, dia sudah menduga bahwa jiwa Es Yin Qi yang menyelimuti terowongan itu terhubung dengan bentuk kehidupan ilahi Xiantian. Namun, bahkan Su Yi pun tidak dapat menyimpulkan sifat bahaya di balik segel itu. Kabut berdarah, mayat bintang, kuburan yang tak terhitung jumlahnya, pintu tersegel, Xiantian Divine Life Form apapun yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu, saya khawatir itu jauh lebih rumit daripada hanya permulaan larangan kegelapan kuno. Renungan Su Yi berhenti di sini. Tanpa ragu lagi, dia membawa Celestial Blue ke pintu yang tertutup rapat. Wosh, gelombang. Saat dia mengangkat Celestial Blue, riak muncul di pintu yang tersegel. Tanda dao misterius dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan pada akhirnya, pintu itu secara bertahap berayun ke arah Su Yi. Dia berjalan melewatinya, seolah-olah dia berjalan ke terowongan waktu. Bintang-bintang berputar pada porosnya, dan langit dan bumi berputar. Ketika bidang pandangnya kembali jernih seperti semula, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah pohon besar. Itu sangat besar, itu menjulang tinggi ke awan, cabang-cabangnya menjulur ke angkasa luar. Batangnya seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Pilih cabang secara acak, dan itu akan menjadi ukuran pegunungan kuno yang luas. Mata Su Yi terfokus. Apa ini? Ketika dia melihat ke cabang-cabang pohon besar yang menghubungkan langit dan bumi, dia melihat bahwa mayat bintang yang terfragmentasi tergantung di setiap cabang. Pohon itu penuh dengan mereka. Setiap bintang mati seperti pecahan benua, dan masing-masing diselimuti aura larangan kegelapan kuno yang misterius dan tak terduga.
Mereka menakutkan dan misterius. Untuk beberapa alasan, pemandangan ini sepertinya tidak asing bagi Sui. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan bel hitam. Lonceng hukuman guntur Netherworthy seperempat. Ini adalah harta karun roh Dao, tapi sudah lama rusak parah. Ibunya, Ye Yufei, membawanya dari dunia lain. Setelah itu, ayahnya, Su Hongli, menguasainya. Hanya setelah Sui mengalahkan Su Hongli, dia mendapatkan kembali harta ini. Saat itu, Sui menemukan diagram rahasia di bagian dalam lonceng. Diagram tersebut menggambarkan pohon besar yang sangat aneh. Itu menjulang tinggi ke langit dan ke dalam kehampaan langit berbintang. Cabang-cabangnya penuh dengan mayat bintang yang terfragmentasi. Di atas diagram adalah sebaris teks yang ditulis dalam mesin terbang yang sangat kuno dari setan dan dewa. Asal-usul Azure, Kaisar mengendalikan rahasia 9 ekstrim. Origins of the Azure, secara alami mengacu pada sumber benua Azure. Mereka mengatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, permulaan larangan kegelapan kuno terhubung dengan asal-usul Azure. Adapun 9 ekstrim, Sui tidak tahu. Yang bisa dia tebak adalah bahwa ibunya kemungkinan membawa bel hukuman petir Netherworld ke benua Azure untuk mencari rahasia 9 ekstrim. Sayangnya, Ye Yufei sudah lama jatuh sakit dan meninggalkan dunia ini. Ini merampas petunjuk lebih lanjut darinya. Namun sekarang, di luar pintu tertutup dunia bawah tanah Gunung Sumeru, Sui melihat sebatang pohon seperti yang ada di diagram rahasia lonceng. Mungkinkah pohon ini terhubung ke Origins of the Azure? Apakah itu menyembunyikan petunjuk ke-9 ekstrim? Sui merenung. Dia baru saja merencanakan untuk mencari petunjuk tentang larangan kegelapan kuno. Dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan melihat sesuatu seperti ini. Sepertinya ini semakin menarik. Sui mengesampingkan pikirannya yang tersebar dan melihat sekeliling. Yang mengejutkannya, seluruh bentangan langit dan bumi ini tampak tertahan di kehampaan angkasa luar. Kecuali sebongkah besar tanah di bawah kakinya, tidak ada apa-apa selain kegelapan tanpa batas di semua sisi. Tampaknya pintu yang tersegel itu adalah terowongan spasial, ini jelas bukan dunia bawah tanah di bawah Gunung Sumeru. Faktanya aku mungkin tidak berada di Pulau Abadi Sumeru sama sekali. Sui mengerutkan alisnya dan melihat ke belakang. Pintu perunggu itu masih ada, tapi sepertinya tertanam di udara, dan hanya samar-samar terlihat. Pemandangan itu meyakinkannya. Untungnya, saya bisa kembali. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya akan menemukan jalan kembali. Dia berpikir sejenak, lalu menembak lurus ke depan. Dia berencana untuk memeriksa pohon yang dipenuhi pecahan bintang jatuh dari dekat. Pohon itu unik dan sangat aneh. Itu sangat besar, dan mayat benda langit tergantung di dahannya. Selanjutnya, itu diselimuti gumpalan kekuatan larangan kegelapan kuno. Bahkan di masa lalunya, Sui belum pernah melihat pohon yang aneh sebelumnya. 15 menit berlalu, lalu setengah jam. Hanya setelah terbang selama 1 jam penuh, Sui melihatnya dengan jelas, akar pohon langsung menuju keluar angkasa. Setiap akar seperti jalan besar melalui kehampaan. Mereka padat dan banyak, dan tidak jelas kemana tujuan mereka. Semuanya diselimuti oleh kekuatan larangan kegelapan kuno yang misterius dan sulit dipahami. Lebih jauh lagi, saat dia semakin dekat ke pohon, aura larangan kegelapan kuno semakin pekat, seperti kabut gelap. Itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Kekuatan menakutkan ini telah menyelimuti benua Azure selama 30.000 tahun, menyebabkan ortodoksi kuno yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke sungai panjang sejarah. Betapapun kuatnya ortodoksi tingkat imperial, mereka juga berjuang untuk bertahan hidup. Saat itulah pandangan Sui terfokus pada satu makam tunggal. Sebuah mayat duduk di depan kuburan. First Immortal of the Sword, Chapter 578. Kuburan itu tidak besar, dan tidak ada yang tumbuh di sana. Itu berdiri di sana sendirian. Sui nyaris tidak meliriknya sebelum mengalihkan perhatiannya ke mayat yang duduk di depannya. Mayat itu mengenakan jubah Taois dengan ikat pinggang emas, dan dia berkepala kera. Kekuatan hidupnya telah benar-benar kering, dan dia tertutup debu. Siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu sejak kematiannya. Dentang. Celestial Blue meratap dalam cengkeraman Sui, seolah terisak dalam kesedihan. Mata Sui menyipit, dan hatinya bergetar. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah mayat Yuan Motian, Kaisar Sumeru Yao, pendiri kuil Sumeru yang pernah terkenal di dunia. Tapi mengapa seseorang seperti dia jatuh di tempat seperti ini? Saat Sui memeriksa mayat Yuan Motian, dia tidak melihat tanda-tanda luka. Begitu banyak waktu telah berlalu sejak kematiannya sehingga dagingnya telah lama layu, dan jenazahnya sekeras batu. Sui tiba-tiba menyadari sesuatu. Setelah menyapu lapisan debu yang menutupi tanah, dia melihat sebaris teks tertulis di tanah. Teror besar mengintai jauh di dalam langit berbintang. Teks itu ditulis dalam aksara Yao kuno, dan sangat kasar, dia jelas menulisnya dengan tergesa-gesa pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya. Alis Sui terangkat. Ini adalah seseorang yang mengolah dan menggabungkan Buddhisme, Konfusianisme, dan Demonisme.
Dia adalah kaisar yang kuat dan berpengaruh. Berapa banyak keputusasaan yang harus dia hadapi untuk meninggalkan kata-kata seperti itu di saat-saat terakhir hidupnya. Teror besar mengintai jauh di dalam langit berbintang. Mungkinkah kematian Yuan Motian terkait dengan teror besar yang tersembunyi jauh di luar angkasa? Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Di mata kaisar top alam liar, kehampaan berbintang di luar angkasa dipandang sebagai tanah terlarang. Sepanjang sejarah, mereka yang berkelana ke langit berbintang hampir tidak pernah kembali dalam keadaan hidup. Dalam kehidupan masa lalunya, Su Yi telah berkuasa atas 9 provinsi alam liar, dan dia pernah mengumpulkan banyak rahasia dan petunjuk mengenai langit berbintang di luar. Tanpa kecuali, semua intelijen rahasia ini menyebutkan hal yang sama. Tanah terlarang tersebar di seluruh ruang kosong. Mereka berisi malapetaka Grendao. Ada laporan yang saling bertentangan mengenai skala dan sifat bencana ini, dan sebagian besar hanyalah dugaan belaka. Lagi pula, hanya ahli top yang bisa mencoba menjelajah ke bintang-bintang, dan praktis tidak ada dari mereka yang kembali hidup. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang tersembunyi di luar sana? Ketika Su Yi mulai mengejar dao yang lebih tinggi, dia memiliki dua pilihan. Dia bisa menjelajah jauh ke bintang-bintang dan mencari tempat terlarang yang tidak diketahui itu. Atau, dia bisa mencari jalan samsara dan reinkarnasi yang legendaris. Pada akhirnya, dia memilih metode kedua. Bukannya dia tidak berani menjelajah ke bintang-bintang, tetapi dia telah menyisir jalur kultivasinya dan menemukan banyak ketidaksempurnaan. Dia telah meninggalkan banyak penyesalan sepanjang perjalanan. Jika dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, dia bisa menebus penyesalan dan kekurangan ini dan melampaui dirinya sendiri di puncak sebelumnya. Ketika saatnya tiba, dia mungkin akan menembus penghalang Imperial Apex Realm dan menemukan jalan yang lebih tinggi. Karena pilihan yang dia buat di kehidupan sebelumnya, Su Yi memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Namun, Su Yi tidak akan pernah menduga bahwa kematian Kaisar Sumeru Yao akan berhubungan dengan kengerian yang mengintai di luar bintang. Beberapa saat kemudian, Su Yi melihat batu nisan di belakang mayat itu dan menyimpulkan bahwa Yuan Motian telah meninggalkannya di sana untuk dirinya sendiri. Mungkin, sebelum meninggal, dia menduga bahwa dia kemungkinan besar akan mati ketika dia menghadapi kengerian yang mengintai jauh di dalam bintang-bintang. Apakah dia memilih untuk menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri untuk berjaga-jaga? Su Yi menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Dia sama sekali tidak tertarik pada bagaimana Kaisar Sumeru Yao meninggal. Dia datang ke sini pertama untuk mencari petunjuk tentang larangan kegelapan kuno, dan kedua untuk mencari bentuk kehidupan ilahi Xiantian itu. Su Yi melanjutkan, sepanjang jalan, kekuatan larangan kegelapan kuno seperti kabut. Itu menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Di sepatunya, tidak ada orang lain yang berani menjelajah ke tempat yang begitu berbahaya. Namun, kekuatannya sama sekali bukan ancaman bagi Su Yi. Selama perjalanannya ke lautan Chaotic Spirit, dia membunuh 3 dari 4 bahaya, Thunder Monarch Oblivion, Old Yao Bone Eater, dan Fire Demon Lihuo. Saat itulah Su Yi menemukan bahwa pedang 9 neraka dapat menetralkan kekuatan larangan kegelapan kuno. Tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan, yang harus dia lakukan adalah menggunakan indera ilahi untuk terhubung dengan gumpalan kehadiran pedang 9 neraka. Kabut yang terbentuk dari larangan kegelapan kuno kemudian akan menyebar dan menyebar. Kurang dari 10 menit kemudian, Su Yi tiba-tiba berhenti di jalurnya. Jalan itu berakhir di depan, lebih jauh lagi, dan dia akan memasuki kehampaan gelap yang tak terbatas di luar angkasa. Akar dari pohon besar bertabur bintang itu menjulur jauh ke luar angkasa. Tidak ada akhir yang terlihat. Tampaknya pintu yang tersegel itu mengarah ke daratan yang melayang di kehampaan, dan bukan dunia nyata. Su Yi akhirnya mengerti. Daratan ini dikelilingi oleh kehampaan tak berujung di semua sisi. Dan pohon yang diselimuti mayat bintang bukanlah benar-benar bagian dari daratan ini, sebaliknya, itu berakar di luar angkasa. Itu sangat besar sehingga ketika dia pertama kali tiba, dia secara keliru berasumsi bahwa itu berakar di tanah. Su rekan Daois Su. Tiba-tiba, suara lemah terpancar dari jauh. Su Yi menoleh dan melihat sesosok tubuh meringkuk di dahan pohon pegunungan terdekat. Dia adalah seorang wanita muda menawan yang berpakaian ungu pucat. Kulitnya seputih salju, dan sosoknya ramping dan anggun. Ini tidak lain adalah Do Kou. Namun, wajah wanita muda itu pucat, dan dia meringkuk seperti bola. Wajahnya adalah topeng ketakutan dan kegelisahan. Ketika dia melihat Su Yi, dia langsung bersemangat, dan matanya yang berair dipenuhi kegembiraan, seperti wanita yang tenggelam yang menggenggam sedotan. "Mengapa kamu di sini?" seru Su Yi. Dia masih ingat bertemu Mei Yanbai dan kawan-kawan tak lama setelah memasuki Gunung Sumeru. Mereka berkata bahwa mereka mendengar gumaman aneh, dan setelah itu, Do Kou menghilang secara misterius. Setelah itu, Su Yi mendengar suara aneh itu juga, dan dia menikamnya, menyerang kekuatan misterius yang menyergap Gekian dari dalam kabut. Kekuatan misterius itulah yang meninggalkan darah emas. Pada saat itu, Su Yi menyimpulkan bahwa darah itu berasal dari Xiantian Divine Life Form. Dengan kata lain,
Hilangnya Doukou yang tidak dapat dijelaskan dan kekuatan yang berusaha menyergap Gekian keduanya terhubung ke Xiantian Divine Life Form yang sama. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa Doukou akan muncul di sini, di atas pohon raksasa bertabur bintang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Ekspresi Doukou mengungkapkan ketakutan dan teror yang berkepanjangan. Yang saya ingat adalah memasuki Gunung Sumeru bersama Mei Yanbai dan yang lainnya. Kami berjalan melalui formasi ketika tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Saya kehilangan kesadaran, dan ketika saya datang juga, saya sudah berada di tempat yang mengerikan ini. Dia jelas ketakutan setengah mati, dan dia tergagap saat berbicara. Su Yi berpikir sejenak, apakah kamu terluka? Doukou menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Apakah sesuatu terjadi padamu saat kau terjebak di sini? Doukou menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Dia kemudian menatap Su Yi dengan menyedihkan. Rekan Taoisu, bisakah kamu menyelamatkanku? Aku mohon. Aku benar-benar tidak ingin terjebak di tempat mengerikan ini. Suaranya malu-malu, dan wajahnya yang menawan pucat tapi penuh harapan. Jangan melawan, kata Su Yi sambil meraih ke udara. Suara mendesing. Dia menarik Doukou ke arahnya, dan dia mendarat dengan mantap di tanah di depan Su Yi. Terima kasih banyak, rekan Daoisu. Doukou jelas bersemangat, dan dia membungkuk padanya. Namun, saat itulah Su Yi mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokannya yang seputih salju, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, tangan kirinya menyambar seperti kilat, memegang tangan kanannya dan memelintirnya. Doukou mendengus kesakitan, dan jepit rambut perak tipis dan tajam terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Kamu ingin menyergapku, kamu agak terlalu berpengalaman untuk itu, kata Su Yi dengan tenang. Dia menatap Doukou dalam-dalam. Senyum menakutkan tiba-tiba muncul di fitur menawan gadis itu. Apakah begitu? Kali ini, suaranya melengking dan serak. Matanya diam-diam menyala dengan kilau biru yang tidak wajar, dan dia menatap Su Yi. Ledakan. Gelombang mengguncang lautan kesadaran Su Yi, seolah-olah dia disambar petir. Namun, sesaat kemudian, aura pedang 9 neraka menyebar, menghilangkan gangguan tersebut. Su Yi berkata sambil berpikir, sebelumnya, apakah kamu menggunakan teknik jiwa rahasia seperti itu untuk menyerang jiwa Doukou? Kekuatanmu sebenarnya lumayan. Hampir semua kultivator lain di bawah alam kekaisaran pasti akan menjadi mangsa skema Anda. Tapi kamu, bagaimana kamu tidak terpengaruh? Suara melengking dan serak Doukou penuh dengan ketidakpercayaan. Aku berbeda dari orang lain, tentu saja, kata Su Yi. Pedang biru kecil keluar dari antara matanya dan membelah lautan kesadaran Doukou. Swoosh! Gumpalan cahaya abu-abu aneh tiba-tiba keluar dari kepala Doukou, lalu membentuk burung seukuran telapak tangan. Itu tidak berbeda dengan burung pipit di dunia biasa. Kecuali matanya, bersinar dengan cahaya keemasan redup. Itu jelas luar biasa. Hahaha. Kamu pikir kamu bisa memukulku? Bahkan tidak memikirkannya, burung pipit melesat ke udara dan mendarat di dahan jauh yang dipenuhi bintang. Itu sangat cepat sehingga seolah-olah itu telah berteleportasi. Skala cabang yang tipis hanya semakin mengimbangi kekecilan burung pipit. Namun, tampaknya sangat senang dengan dirinya sendiri saat mengepakkan sayapnya dan menatap Su Yi. Tawa melengking dan tidak menyenangkan terpancar dari paruhnya, seperti gagak-gagak. Su Yi mengabaikan burung pipit abu-abu itu, lalu mengevaluasi kembali Doukou sebelum meletakkannya di punggungnya. Dia tidak sadarkan diri, tapi untungnya, dia tidak terluka parah. Untuk mencegah tubuhnya yang lemas meluncur ke tanah, Su Yi tidak punya pilihan selain menopang pahanya dan menopang pantatnya dengan lengan kirinya. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan dia tidak akan mempengaruhi gerakannya. Di dahan pohon yang jauh, tawa burung pipit abu-abu terhenti tiba-tiba. Ini karena tiba-tiba menyadari bahwa tindakan Su Yi sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, melainkan untuk menyelamatkan wanita muda yang jiwanya telah ditempati. Dia juga berhasil. Tidak ada keraguan tentang itu. Burung pipit itu puas dengan keberhasilannya, tapi sekarang, rasanya canggung. Tatapan Su Yi kemudian tertuju pada burung itu, dan dia berkata dengan tenang, ayo kita dengarkan. Mengapa Anda menyergap saya? Burung pipit abu-abu tertawa mengejek dan merapikan bulu abu-abunya dengan paruhnya. Ia berkata dengan jijik, mengapa saya harus menjawab Anda? Anda hanyalah seorang kultivator Gathering Stars kecil yang remeh. Anda tidak berbeda dengan semut. Siapakah Anda sehingga yang mulia ini menjawab pertanyaan Anda? Saat ia berbicara, ia membuka paruhnya dan meludah, terlihat sangat tidak terkendali dan sombong. Alis Su Yi bergeser. Burung pipit kecil ini benar-benar jahat. First Immortal of the Sword, Chapter 579. Burung pipit kecil, sepertinya kamu tidak akan bekerja sama kecuali aku menaklukkanmu terlebih dahulu, kata Su Yi dengan lembut. Di dahan, burung pipit abu-abu mencengkeram perutnya dengan sayapnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin semut, tapi kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Apakah kamu tidak takut memotong lidahmu karena kata-kata tajammu? Bahkan sebelum selesai berbicara,
pedang Qi melintas di udara dan membelah ke arah burung pipit abu-abu. Burung pipit abu-abu menjerit dan bergeser ke samping dalam sekejap. Pedang Qi nyaris kehilangan sayapnya dan membelah cabang pohon di belakangnya. Yang mengejutkan, cabang itu sangat kokoh. Terlepas dari kekuatan pedang Qi Suyi yang melimpah, itu tidak bisa menggores kayu. Burung pipit abu-abu menstabilkan dirinya di tanah dan menjerit, "Anak muda, apakah kamu tidak memiliki ilmu bela diri? Beraninya kau menyergapku?" Suyi berkata dengan tenang, "Jika kamu benar-benar mampu, mengapa repot-repot mengelak?" Dalam hati, dia agak terkejut. Burung pipit abu-abu mengelak begitu cepat, hampir seperti berteleportasi. "Luar biasa cepat. Aku hanya meremehkan untuk menyerang semut sepertimu. Jika aku benar-benar berusaha sekuat tenaga, apalagi kamu aku bisa menghancurkan seorang kaisar dalam sekejap mata." Burung pipit abu-abu sangat bangga, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Itu bahkan tidak menganggap serius kaisar. Suyi sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan seekor burung kecil, tetapi saat dia akan menyerang, burung pipit abu-abu itu berteriak. "Berhenti, berhenti. Penggarap seperti kita harus menghargai kedamaian, dan kita tidak boleh bertengkar di antara kita sendiri. Mengingat ketidaktahuan masa muda Anda, saya akan berbelas kasih dan menjawab beberapa pertanyaan untuk Anda. Mari kita dengarkan, apa yang ingin kamu ketahui?" Berubah pikiran begitu saja, Suyi tersenyum tipis, tapi dia tidak mau repot-repot mengejar masalah itu. "Pertama, beritahu aku mengapa kamu menyergapku." Burung pipit abu-abu berpikir sejenak, lalu berkata dengan rasa bersalah, "Aku hanya mengujimu, itu saja." Suyi berbisik, memuakan. Burung pipit abu-abu kehilangan kesabarannya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia berhenti dan mendengus dingin. "Kamu seorang junior, jadi aku tidak akan melanjutkan masalah ini denganmu." "Jadi," kata Suyi, "aku juga tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan burung pipit kecil sepertimu. Mulai sekarang, saya bertanya dan Anda menjawab. Lewati omong kosong. Jika Anda membuang-buang waktu saya, jangan salahkan saya karena perilaku buruk saya." Burung pipit abu-abu berhenti. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. "Bagus. Tanyakan, mengapa kamu menculik Nona Doukou?" "Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada seseorang dan memahami situasi di dunia luar," kata burung itu. Suyi merenung sejenak. "Apakah itu berarti kamu sudah lama tidak meninggalkan tempat ini?" Burung pipit abu-abu berkata dengan tidak sabar, "Bisakah kamu tidak mengajukan pertanyaan yang tidak relevan seperti itu?" Suyi tidak menekan masalah itu. "Di mana tempat ini?" Burung pipit abu-abu mengeluarkan ledakan tawa yang aneh dan menjengkelkan. "Menarik. Anda membuka pintu tertutup Yuan Motian untuk tiba di sini, tetapi Anda bahkan tidak tahu di mana ini. Apakah semua junior sebodoh ini saat ini?" Suyi menatap burung itu dengan dingin. "Kesabaran saya terbatas." Ekspresi burung itu membeku, dan dia bergumam, "Aku hanya bercanda, itu saja. Jangan terlalu serius. Jika bukan karena janji yang kubuat itu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama." Ketika melihat bahwa ekspresi Suyi masih aneh, ia buru-buru menambahkan, "Ini adalah reruntuhan bintang ke-9, atau seperti yang diketahui benua Azure, sumur kekacauan kuno." Reruntuhan bintang ke-9, sumur kekacauan kuno. Hati Suyi bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama, reruntuhan bintang ke-9, tetapi dia pernah mendengar tentang sumur kekacauan kuno. Rumor mengatakan bahwa sumber benua Azure tersembunyi di dalam sumur kekacauan kuno. Artinya, itu adalah rumah dari Origins of the Azure. 30.000 tahun yang lalu, seorang kultivator Imperial Realm berkelana ke sumur kekacauan kuno dan membuka segel misterius. Kekuatan larangan kegelapan kuno kemudian meledak dari sumur kekacauan kuno, dan menyapu benua Azure. Itu tetap di sana sejak saat itu. Inilah mengapa sebagian besar percaya bahwa sumur kekacauan kuno juga merupakan sumber larangan kegelapan kuno. Menurut burung pipit abu-abu, daratan terapung ini adalah sumur kekacauan kuno. Tentu saja Suyi terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Asal-usul Azure, sumber benua Azure, tersembunyi di sini." "Itu benar," kata burung pipit abu-abu. Suyi mengamati daerah itu, tetapi pandangannya akhirnya kembali ke pohon kuno dengan cabang-cabang yang syarat dengan mayat bintang. "Itu saja, kamu tidak sepenuhnya buta," kata burung pipit abu-abu. "Jika itu tidak melindungi tempat ini selama 30.000 tahun terakhir, badai bintang dari luar angkasa yang menyerang benua sudah lama menghancurkan benua Azure." Tatapan Suyi terfokus. Dia akhirnya mulai mengerti. Jadi begitu. Jika burung pipit abu-abu mengatakan yang sebenarnya, bintang-bintang mati yang memenuhi cabang-cabang pohon adalah sisa-sisa dari saat melawan badai bintang dari luar angkasa. Mayat bintang yang terfragmentasi melayang di atas Gunung Sumeru dan di dunia bawah tanah kemungkinan besar juga berasal dari badai bintang. Dengan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, Suyi secara alami menyadari bahwa ketika dunia menghadapi malapetaka, kekuatan sumbernya secara naluriah akan berusaha menangkal malapetaka yang akan datang. Ini seperti bentrokan dengan hukum dasar dunia.
Ketika sumber dunia dihancurkan, dunia ditakdirkan untuk binasa bersamanya, mengakibatkan kehancuran total. Namun, Su Yi tidak akan menduga bahwa dunia seperti benua Azure, sebuah pesawat rumah bagi banyak ortodoksi tingkat kekaisaran, akan menghadapi malapetaka yang sangat besar. Dari mana datangnya badai bintang? Tanya Su Yi. Burung gereja memutar matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu berasal dari kehampaan berbintang di luar angkasa. Su Yi tidak menyalahkan burung itu karena sikapnya yang buruk. Matanya berkilat, dan dia memikirkan sesuatu. Apakah Starstorm adalah teror besar, yang menurut Kaisar Sumeru Yao tersembunyi jauh di dalam langit berbintang? Su Yi berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana Kaisar Sumeru Yao meninggal di sini? Kamu berbicara tentang monyet kecil, kan? Dia awalnya adalah tubuh spiritual yang lahir dari sebongkah batu yang keras kepala, bagian dari Origins of the Azure. The Origins of the Azure mengenalinya sebagai roh penjaganya. Suara burung pipit abu-abu itu melemah, dan tampaknya dalam semangat yang buruk. Aduh, 30.000 tahun yang lalu, badai bintang datang terlalu tiba-tiba. Bahkan pohon besar itu mengalami serangan yang menghancurkan, apalagi monyet kecil itu. Saya mendesaknya untuk pergi, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Dia bersikeras untuk bertarung sampai mati, dan pada akhirnya, suara burung itu penuh kesedihan dan frustrasi. Ketika Su Yi mendengar ini, sesuatu tiba-tiba terpikir olehnya. Apakah Anda mengatakan bahwa permulaan larangan kegelapan kuno menyertai turunnya badai bintang? Burung gereja itu mengangguk. Lagi pula kau tidak bodoh. Larangan kegelapan kuno, yang Anda bicarakan, sebenarnya, adalah malapetaka dari Grendao. Itu awalnya adalah badai bintang yang mengandung jenis kekuatan penghancur yang secara khusus dimaksudkan untuk merusak dan menghancurkan prinsip-prinsip Grendao dan sumber dunia. Jika bukan karena penjaga pohon ini di sini, benua Azure sudah lama tidak ada lagi. Itu tidak bisa bertahan dari larangan kegelapan kuno selama ini. Ketika dia mendengar ini, Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Penjelasan burung pipit abu-abu telah menjernihkan banyak keraguannya. Dia akhirnya memahami rahasia larangan kegelapan kuno, asal-usul Azure, dan sumur kekacauan kuno. Dari sini, dia menyimpulkan banyak hal lainnya. 30.000 tahun yang lalu, badai bintang menyerang benua dari luar angkasa yang menyebabkan larangan kegelapan kuno menyelimuti dunia. Itulah alasan energi spiritual benua itu sangat sedikit, dan alasan mengapa hukum Grendao rusak di sana. Pada tahun-tahun setelah badai bintang, faksi kultivasi dunia binasa dan menghilang, atau meninggalkan benua Azure untuk mencari jalan baru. Demikian pula, karena bencana inilah penghalang spasial di sekitar benua Azure rusak di banyak tempat. Ini memungkinkan para pembudidaya dunia lain untuk menyeberang dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Junior, kamu hanya berada di alam Gathering Stars. Apa gunanya memahami rahasia ini? Saya mendorong Anda untuk tidak membuang waktu memikirkan hal ini melibatkan seluruh dunia, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ketika dia melihat Su Yi merenung dalam diam, burung pipit abu-abu itu menjadi menghina. Dia berpura-pura menjadi seorang penatua dan berkata, sebaiknya jangan terlalu ambisius. Su Yi melirik burung yang menjengkelkan itu, lalu mengabaikan nasihatnya sepenuhnya. Tahukah Anda arti ungkapan, Kaisar mengendalikan rahasia 9 ekstrim? Burung pipit itu tertegun. Kamu juga tahu tentang itu. Su Yi melihatnya langsung. Yang saya inginkan adalah jawaban. Burung pipit abu-abu itu menggeliat. Jawabannya sederhana. Ini adalah reruntuhan bintang ke-9, sumber Origins of the Azure. Rahasia 9 ekstrim, berarti bahwa siapapun yang sepenuhnya memahami asal-usul Azure dapat mencapai Imperial Apex Realm. Su Yi tercengang, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan di sini dia mengira, rahasia 9 ekstrim, adalah sesuatu yang mengejutkan. Siapa yang mengira itu hanyalah jalan menuju Imperial Apex Realm? Ketika dia melihat Su Yi terdiam, burung pipit itu tidak bisa menahan rasa geli. Dia berkata dengan sombong, apa, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Imperial Apex Realm. Tapi kemudian, itu masuk akal. Anda hanya seorang kultivator Gathering Stars Realm kecil, seseorang yang masih terjebak di Origin Dao. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa di puncak Dao yang mendalam ada tingkat kekuatan tertinggi, Realm Apex Imperial? Sudut bibir Su Yi berkedut. Seekor burung pipit kecil berani mengatakan bahwa saya, Su Xuanjun, tidak mengerti Imperial Apex Realm. Jika ini 9 provinsi alam liar, penduduk akan melihat ini sebagai lelucon terbesar sepanjang masa. Jangan depresi, junior kecil. Meskipun Imperial Apex Realm masih jauh dari Anda, dan meskipun Anda mungkin tidak akan pernah mencapainya seumur hidup ini, Anda masih bisa bangga. Lagi pula, setidaknya Anda tahu Imperial Apex Realm ada, sementara sebagian besar pembudidaya dunia mereka bahkan tidak tahu berapa banyak alam yang dimiliki Dao yang mendalam. Mata burung pipit abu-abu bersinar dengan jijik, seolah-olah memandang rendah masa. Ketika dia melihat burung itu memamerkan pengetahuannya yang remeh, Su Yi mau tidak mau harus bertepuk tangan dan menyela.
Cukup, saya hanya akan menanyakan ini, darah siapa ini? Dia membalik tangannya, suara mendesing. Darah emas melayang ke udara. Burung pipit abu-abu itu tertegun sebentar. Kemudian, itu meledak dalam kemarahan. Jadi kaulah yang menikam Acang, bajingan. Acang, Cang, seperti, biru. Apakah Anda berbicara tentang pohon itu? Suyi menatap pohon yang tertutup mayat bintang. Dia bisa merasakan darah emas bergetar hebat, seolah putus asa untuk terbang kembali ke pohon. Saat itulah Suyi menyadari sesuatu, tebakannya sebelumnya tidak salah. Darah emas memang milik Xiantian Divine Life Form. Namun, Xiantian Divine Life Form ini berbeda dari kebanyakan. Itu adalah pohon yang lahir dari sumber benua Azure. Tidak, itu tidak benar. Dengan kultivasimu yang remeh, bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti Acang? Burung pipit abu-abu tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu mengerutkan kening. Kecuali, tatapan Suyi agak aneh, dan nadanya penuh makna. Aku mulai curiga pohon itu sengaja membiarkanku menyakitinya. First Immortal of the Sword, Chapter 580. Maksudmu Acang membiarkanmu menyakitinya. Ekspresi burung pipit abu-abu penuh dengan ketidakpastian, tapi kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya seorang kultivator Gathering Stars kecil. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu banyak membaca tentang ini? Suyi mengabaikan ejekan burung itu dan melonggarkan cengkeramannya. Suara mendesing. Darah keemasan menyembur ke pohon yang tertutup mayat bintang, lalu menghilang. Ketika dia melihat ini, Suyi berkata sambil berpikir, katakan padaku, mengapa kamu membiarkanku menikamu? Burung pipit abu-abu berkata dengan kesal, Acang, apapun yang kamu lakukan, jangan pedulikan Pang yang sombong ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, gumpalan cahaya hijau jernih turun, membentuk tangan yang ramping dan tembus pandang. Dengan lembut menepuk burung itu. Pada saat yang sama, suara yang tenang dan jernih terdengar. Little Sparrow, biarkan aku berbicara dengannya. Burung pipit abu-abu langsung terdiam, sementara Suyi berseru, jangan bilang sumber Azure memunculkan gumpalan kesadaran. Kamu salah paham, rekan Taois. Baik burung pipit dan aku adalah roh Xiantian yang lahir di dalam Origins of the Azure, tapi kami bukanlah kesadarannya. Suaranya seperti semburan mata air. Kemudian, Suyi menyaksikan lampu hijau yang memancar dari pohon terjalin dan memadat menjadi seorang wanita muda yang halus. Dia mengenakan gaun bermotif awan, dan rambut panjangnya seputih salju. Wajahnya yang cantik tiada taraf berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangan di dalam kabut, memberinya lapisan misterius tambahan. Dia bertelanjang kaki, dengan kaki seperti batu giok. Bulan purnama ilusi bersinar di belakangnya. Saat dia muncul, wanita muda itu memiringkan kepalanya ke arah Suyi. Rekan Taois, Anda bisa memanggil saya Acang. Seperti yang Anda katakan, saya memang sengaja membiarkan diri saya terluka, dan saya sengaja meninggalkan darah saya. Tujuanku sederhana, aku ingin bertemu denganmu. Burung pipit tidak tahu harus berkata apa. Matanya melebar, dan tiba-tiba menyadari bahwa Suyi benar. Acang benar-benar sengaja terluka. Burung itu tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Suyi. Jangan bilang ada sesuatu yang spesial tentang ini Junior Gathering Stars Realm ini. Suyi mengangguk, lalu bertanya dengan penuh minat. Bagaimana kamu mengetahui bahwa aku mampu mencapai tempat ini? Mata Acang bersinar seperti bintang di kejauhan saat dia menatap Suyi dan berbisik. Aku bisa merasakan kekuatan yang luar biasa misterius dan menakutkan di dalam dirimu, tapi aku tidak bisa menentukan levelnya. Saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu saya, jadi saya menggunakan darah saya sebagai panduan. Saya ingin melihat apakah Anda bisa sampai di sini atau tidak. Alis Suyi terangkat. Dia bisa merasakan kehadiran pedang 9 neraka. Dia tidak sederhana. Saat itulah senyuman yang nyaris tak terlihat muncul di bibir Acang. Sepertinya aku tidak salah. Meskipun kultivasi Anda hanya di alam Gathering Stars, kekuatan Anda jauh melampaui kultivator dunia lainnya. Dia memberi penekanan khusus pada beberapa kata terakhir. Kata, penggarap, dengan sendirinya kadang-kadang disebut secara khusus untuk, penggarap asal Dao. Penggarap spirit Dao dianggap sebagai, penggarap tingkat lanjut, sedangkan pembudidaya Dao yang mendalam adalah, penggarap alam kekaisaran, atau kaisar. Namun, kata penggarap juga bisa merujuk pada semua pembudidaya dari semua kultivasi. Burung pipit abu-abu secara alami mengerti apa maksud Acang, dan mau tak mau berteriak, Acang, apakah kekuatan di dalam semut ini benar-benar luar biasa? Jelas sulit dipercaya. Suyi mengabaikan burung yang menjengkelkan itu dan menatap langsung ke arah Acang. Sekarang setelah kamu bertemu denganku, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Setelah hening sejenak, Acang berkata, jika memungkinkan, saya berharap dapat menjalin karma baik di antara kita. Karma baik, alis Suyi bergeser. Jika Anda ingin saya memperbaiki Origins of the Azure, jangan repot-repot bertanya. Jika saya tidak salah, itu sudah diambang kehancuran dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dalam beberapa tahun, itu akan benar-benar hancur. Benar-benar omong kosong. Burung pipit abu-abu meraung marah. Acang,
bagaimanapun, menghela nafas. Memang, saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda, rekan Taois. Seperti yang Anda katakan, meskipun Origins of the Azure akhirnya memblokir Starstorm, kekuatan larangan kegelapan kuno telah merusaknya selama 30.000 tahun terakhir. Sudah tidak ada kemungkinan untuk memulihkannya. Di sini, dia berhenti. Tapi Origins of the Azure tidak akan dihancurkan dengan mudah. Sebaliknya, mereka akan menjadi energi paling mendasar dari Grand Dao dan mengalir kembali ke benua Azure. Saat hari itu tiba, benua Azure akan menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raut wajah Suyi berkata, seperti yang kuharapkan. Dengan lantang, dia berkata, itu adalah zaman Radiant yang dinanti-nantikan oleh banyak pembudidaya di dunia. Acang mengangguk. Itu memang akan menjadi zaman Radiant. Energi spiritual langit dan bumi akan tumbuh seolah-olah hiruk-pikuk, dan hukum Grand Dao akan masuk kembali ke dunia. Harta yang tak terhitung jumlahnya dan peluang kebetulan yang hilang dari sejarah akan muncul kembali. Namun, wajah wanita muda yang cantik dan berkabut itu meredup. Itu pada akhirnya akan berumur pendek, seperti kilatan cahaya terakhir dari matahari yang sekarat. Suyi mengangguk setuju sepenuhnya. Memang, tanpa Origins of the Azure, meskipun dunia akan menyambut zaman Radiant, apa yang naik harus turun. Setelah masa kemakmuran ini, energi spiritual akan berkurang. Selain itu, kekuatan yang mempertahankan penghalang spasial di sekitar benua Azure akan memudar, dan dunia lain akan menyerang. Bahkan lebih buruk, tatapan Suyi beralih, lalu mendarat di mayat bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di dahan pohon. Jika badai bintang lain datang dari luar angkasa, tidak akan ada yang tersisa untuk mempertahankan benua Azure, dan itu akan dihancurkan sepenuhnya. Mendengar ini, bulu mata Acang yang panjang berkibar, dan dia mengangguk. Itu memang bagian yang paling menakutkan dan paling mengancam. Burung pipit abu-abu berteriak, itu tidak mungkin. Badai bintang belum kembali dalam 30.000 tahun. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi lagi? Burung pipit kecil yang tajam dan berlidah tajam sekarang tampak berang. Itu mungkin tidak terjadi sekarang, tapi siapa bilang itu tidak akan terjadi nanti? Kata Suyi dengan santai. Urusan duniawi berubah. Perubahan seperti itu selalu kejam dan tidak dapat diprediksi. Sepanjang sejarah, tidak sedikit pesawat dan dunia yang telah dihancurkan. Burung pipit abu-abu sangat marah. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang sedikit lebih menguntungkan? Acang menghela napas. Little Sparrow, rekan Taois Su benar. Kita harus menerima ini dan mencari cara untuk melawannya. Burung pipit abu-abu terdiam. Suyi menatapnya dengan kagum. Kamu benar. Mencapai batas mengarah pada perubahan, dan perubahan mengarah pada solusi. Di bawah Grid Dao, alam semesta tidak pernah kekurangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Acang menarik napas dalam-dalam dan menatap Suyi. Di mataku, kamu adalah salah satu kesempatan seperti itu. Suyi tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Burung pipit abu-abu adalah yang pertama menyela. Ia berkata dengan nyaring, dia. Semut alam Gathering Stars. Seorang dungu yang bahkan tidak tahu apa itu Imperial Apex Realm. Acang, apakah kamu sudah gila? Sudut bibir Suyi berkedut. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menguliti burung kecil yang hina itu hidup-hidup. Saya belum gila, kata Acang, wajahnya yang cantik benar-benar tenang dan serius. Kekuatan pada tubuh rekan Daois Su dapat menetralkan larangan kegelapan kuno. Batas kultivasinya mungkin rendah sekarang, tapi di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli yang terkenal di dunia. Suyi tertawa datar, kamu tidak perlu memujiku seperti itu. Ingin membuat ikatan karma positif dengan saya. Katakan saja secara langsung apa yang Anda cari. Acang menarik napas dalam-dalam. Saya tidak berani membuat tuntutan berlebihan untuk menyelamatkan dunia. Yang saya inginkan hanyalah meninggalkan Origins of the Azure seutas harapan. Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut menjentikkan ujung jarinya. Ledakan, pohon yang diselimuti pecahan bintang jatuh bergetar, dan petak Daolite yang menyilaukan perlahan melayang ke pandangan. Saat semakin dekat, ia berkobar seperti matahari, menerangi kehampaan ke segala arah. Namun, setelah beberapa saat, cahaya yang menyala-nyala itu menghilang, dan pohon raksasa yang berserakan mayat itu kembali tenang seperti semula. Rambut putih Acang berkibar-kibar, dan wajahnya yang berkabut dan cantik tiada taraf pucat karena kelelahan. Sebuah kotak batu abu-abu sederhana sekarang melayang di hadapannya. Itu hanya seukuran kepalan tangan, dan bahannya sederhana, tanpa kilau. Itu sama sekali tidak menarik. Acang sekarang terlihat sangat hikmat dan saleh. Teman-teman Taois, kotak ini berisi sebagian dari sumber kekuatan hidup Azure. Anda bisa menyebutnya, benih Azure. Burung pipit abu-abu menjerit, Acang, kamu tidak bisa serius berencana untuk memberikan benda suci seperti itu kepada semut yang baru saja kamu temui. Acang mengerutkan alisnya, sepertinya dia juga tidak bisa menahan mulut burung yang menjijikkan itu. Little Sparrow, jika kamu memprovokasi rekan Taois Su, aku tidak akan bisa melindungimu. Burung pipit abu-abu terdiam. Acang lalu menatap Suyi sekali lagi.
Dia berkata dengan nada meminta maaf, burung pipit kecil berbicara tanpa filter. Mohon maafkan dia, rekan Taois. Suyi menggelengkan kepalanya dengan acuh. Aku tidak akan tenggelam untuk membuat masalah bagi binatang kecil berbulu. Burung pipit abu-abu itu langsung marah. Anda, Suyi berkata dengan tenang, bagaimana kalau aku membantumu memperbaiki kebiasaan burukmu yang buruk dan mengajarimu bagaimana berperilaku? Acang menggoda, akan luar biasa jika kamu bisa memperbaiki kebiasaan buruk Little Sparrow. Burung pipit abu-abu terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata dengan kesal, saya hanya tahu wanita tidak bisa diandalkan. Anda mengenal anak ini kurang dari sehari, tetapi Anda sudah mulai bersekongkol dengannya untuk tujuan jahat. Kalian berdua bersekongkol. Apa? Cahaya berkabut menerpa tubuh abu-abu burung itu. Makhluk menjijikkan itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan berdiri, lalu berkata dengan marah, Acang, kenapa kamu memukulku? Acang berkata dengan tidak senang, burung pipit kecil, jangan sepatah kata pun darimu. Suaranya dingin, tenteram, dan tenang, tetapi burung itu segera mulai bertingkah laku. Itu benar-benar membutuhkan seseorang untuk memberinya pelajaran. Suyi tidak bisa menahan tawa. Burung pipit abu-abu itu memelototinya dengan kejam, tapi jelas dia khawatir Acang akan marah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau tidak, itu sudah lama mengutuk Suyi sebagai tanggapan. Rekan Taois, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membawa benih Azure bersama Anda. Acang menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya serius, dan ada sedikit harapan dalam ekspresinya. Memilikinya akan memberikan manfaat yang tak ternilai bagi upaya kultivasi Anda di masa depan. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Anda memahami betapa berharganya itu. Ekspresi si burung pipit abu-abu berubah tak menentu. Itu jelas sangat tidak menyenangkan. Suyi, bagaimanapun, menghela nafas. Benih Azure adalah benih asal dari seluruh dunia. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa, jenis yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Di 9 provinsi alam liar, bahkan para pembudidaya Imperial Realm yang sudah lama berdiri akan memperebutkan harta karun seperti itu tanpa memperhatikan citra mereka. Namun, bagi Suyi, pukulan keberuntungan ini seperti kentang panas, memegangnya akan membakar tangannya. Ini karena menerimanya berarti menerima ikatan karma yang sesuai. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.